Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ampat Otomotif dengan saya Anwar. Nah, di belakang saya adalah Toyota Velfire yang akan saya tunjukkan kepada kalian semua seberapa mewah mobil ini dan seberapa recommended dari eksterior dan interior mobil ini untuk kalian miliki. Well, buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah tombol subscribe, berikut tombol like, itu jangan lupa ditekan, dan video ini di-share kemana-mana melalui media sosial yang kalian miliki. Tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan ingin kalian tambahkan. Nah, ini adalah Toyota Velfire. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah Toyota Velfire yang keluaran tahun 2015. Kalau kita lihat dari sisi depannya, mobil ini adalah mobil mewah yang biasanya dipakai oleh kaum sultan atau kaum menengah ke atas untuk aktivitas sehari-hari, entah itu untuk kerja atau untuk liburan keluarga atau untuk apa saja. Dan mobil ini dipasarkan oleh Saudagar Utama Motor yang ada di Jalan Lanto Denpasar Sewang. Selain daripada mobil ini, di sini ada banyak sekali mobil-mobil recommended seperti Honda Brio, lalu kemudian Toyota CHR, Honda Civic, dan Mercy yang kesemuanya nanti akan kita ulas. So kalian yang ingin tidak ketinggalan update-nya, jangan lupa tekan tombol subscribe, berikut tombol loncengnya. Nah, kita fokus ke Toyota Velfire 2015 ini. Mobil ini dipasarkan di angka 735. 2015, daripada kalian beli baru yang harganya di atas 1M, tidak ada salahnya mobil ini menjadi pilihan terbaik, lebih cozy menurut saya, dan tentu itu akan saving budget lebih banyak lagi ketimbang membeli baru yang pastinya rasanya akan tetap sama. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi eksteriornya? Untuk kondisi eksterior, bagian depan lampunya kondisinya masih istimewa. So overall, untuk bagian depan daripada mobil ini semuanya kondisinya masih sangat bagus, dan menurut saya ini masih sangat recommended. Ya, rasa-rasanya masih seperti kita membeli mobil baru di showroom lah. Nah, untuk lampunya sudah menggunakan proyektor dua-duanya, lalu kemudian di bawah bahkan sudah menggunakan proyektor juga, dan di sini LED. Dan untuk bagian fog lamp, ya ada yang pakai bohlam juga. Nah, yang ingin saya pertegas untuk bagian lampunya adalah bahwa semuanya masih berfungsi dengan sangat baik, dan ini semua masih dalam keadaan mulus, tidak ada yang baret, pecah, atau rusak. Untuk bagian grillnya yang super besar yang ada di depan dengan emblem Toyota juga sama. Ini kondisinya masih cukup, bukan cukup ya, masih sangat istimewa. Tidak ada bekas tubrukan yang ada pada bagian depan, sehingga mobil ini bisa dipastikan belum pernah mengalami benturan, apalagi benturan parah untuk bagian depannya. Nah, untuk lampunya yang sebelah kanan sama kondisinya sudah menggunakan proyektor, jadi gagah. Ini gagah sekali bosku, seperti mata yang hidup ya. Nah, di atas DRL, lalu kemudian di bawah ada lampu seinnya, dan sudah menggunakan LED dan proyektor juga. Di bawah ada fog lamp yang kondisinya masih oke juga. Overall untuk bagian depan daripada mobil ini menurut saya nggak ada PR, tinggal dipakai dan tinggal dinikmati di jalanan. Nah, kita ke samping kanan. Untuk samping kanan, ini adalah sudut terluar daripada mobil ini, dan di bagian sini tidak ada baret atau tidak ada penyok yang menandakan bahwa mobil ini pernah mengalami benturan nih. Masih sangat mulus. Di bawah ada kamera, jadi mobil ini support untuk 360 ya. Coba kita lihat dari depan ada kamera nggak? Nah, ini ada kamera juga. Jadi mobil ini support untuk kamera 360, jadi bisa melihat secara keseluruhan sisi mobil pada saat mobil ini jalan, atau utamanya pada saat parkir, karena dimensi daripada mobil ini
itu sangat besar. Nah, seperti ini. Sekarang untuk bannya, nah ini kondisi bannya, menurut saya masih sangat bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depannya. Rem depannya sudah menggunakan disc brake, warna velgnya two tone, dengan ukuran ban, mana dia ukuran bannya, 235/50 ring 18. Ini ukuran ban yang proporsional untuk bodi mobil yang besar pula. Yang jelas kuncinya seperti ini, dia sudah menggunakan smart key, jadi ada bahkan tombol untuk membuka bagasi, pintu bagasi belakangnya, lalu kemudian pintu samping. Di sini ada tombolnya juga. Nah, kita lanjut untuk sisi daripada mobil ini. Nah, di sini tetap ada enakan kunci untuk kondisi emergency. Kita buka pintunya. Tapi sebelum kita ngulas yang dari dalam, yang bagian dalam, kita selesaikan dulu bagian eksterior. Nah, di sini untuk pintu sampingnya, disinilah biasanya akses para tuan atau puan daripada mobil ini. Sebentar kita tunjukkan untuk sisi dalamnya. Yang jelas secara fungsional pintu daripada mobil ini masih berfungsi dengan sangat baik. Nah, sisi samping mobil ini bisa kita lihat dari sini. Ini masih sama seperti yang ada di showroom. Kalau ada kayak baret-baret tipis, menurut saya itu wajar karena pemakaian. Tapi yang jelas mobil ini terawat. Nah, untuk lampu bagian belakangnya semuanya masih sangat mulus dan sangat bagus pula, dan ini sudah menggunakan lampu LED. Ini adalah Velfire yang tipe G. Di sini ada tulisannya ya, Velfire. Nah, untuk bagian sebelah kiri lampunya juga kondisi masih oke. Nah, ini salah satu tempat pemasaran daripada mobil ini. Nah, untuk bagasinya kita coba intip. Nah, untuk bagasinya seperti ini, semuanya masih berfungsi dengan sangat baik, dan di sini ada tombol untuk menutup bagasinya. Jadi tidak perlu lagi ditekan turun ke bawah. So, itu berfungsi dengan baik pula. Nah, sisi belakang daripada mobil ini bisa kita lihat seperti ini. Kondisinya masih mulus, masih istimewa pula, dan masih sangat direkomendasikan untuk dibeli. Nah, pintu sebelah kiri sama, di sini ada tombol tempat si empunya atau si tuan atau si rajanya mobil ini atau pemilik mobil ini biasanya mengakses keluar masuk mobil ini. Nah, untuk pintu sebelah kiri juga kondisinya sama. Ini masih berfungsi dengan sangat baik pula untuk pintu sebelah kirinya. Nah, untuk spion yang ada di sebelah kiri ini adalah akses paling jauh yang dijangkau oleh driver untuk sisi kiri secara keseluruhan. Dan di sini dia masih belum ada pecah retak atau baret. Termasuk untuk bagian sisi samping bagian bawah, untuk bagian bannya, lalu kemudian untuk sudut cornering bagian sebelah kiri, ini semuanya masih istimewa sampai ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang. Untuk ban belakangnya kondisi masih sama, dia sudah menggunakan disc brake juga untuk sistem pengeremannya. Nah, sekarang kita intip bagian dalam. Kita mulai dari door trim yang ada di sebelah kiri. Nah, door trim yang ada di sebelah kiri menurut saya tidak ada PR. Ini masih sangat bagus. Di atas soft touch, ada panel kayu hitam ya, blackwood, lalu kemudian ada aksen chrome, aksen kemewahan. Dan di bawah sini soft, padahal ini biasanya untuk bagian depan ditempati oleh driver atau asisten biasanya. Yang di belakang itu bos dengan mitranya atau dengan kliennya atau siapa aja. Tapi yang di depan ini dibuat soft. Untuk power window-nya auto. Nih, tuas untuk membuka pintunya juga chrome. Dan di bawah ada speaker yang sangat besar. Dan tentunya sudah ada cup holder dengan door pocket. Ada tulisan Velfire yang ada di bawah, dan di sini ada step yang agak memudahkan, bukan agak mudah, sangat memudahkan kita untuk naik turun mobil ini. Sisi kiri penumpang depan sudah elektrik juga. Oh, cuman 4 arah ya. Seperti itu, tapi ada penopang kaki juga ya, dipencet seperti ini. Jadi maju mundur reclining dengan untuk penopang kaki. Nah, itu lalu kemudian di sini ada grip untuk pegangan pada saat naik. Di sini juga ada yang model retract, dan di sini ada panel dengan aksen kayu pula, kayu hitam. Nah, soft touch juga untuk tempat penyimpanan
barangnya. Oh iya, biasanya kalau saya nge-review mobil ada yang tanya pajaknya, tapi yang jelas ini adalah mobil mewah. Pajaknya tentu mewah, silahkan dilihat di sini. Ini adalah pajaknya. Nah, nih. 11.262.850. Ini adalah pajak dari mobil ini. Menurut saya, orang yang mampu membeli mobil ini tidak akan terlalu pusing atau memikirkan soal pajaknya. Nah, sekarang baris kedua. Nah, ini adalah tempat si tuannya bersemayam pada saat bersemayam, berposisi atau berkedudukan pada saat mobil ini mengantarkannya entah itu ke bandara, ketemu klien, atau untuk aktivitas apa aja. Nah, di sini ada grip memudahkan untuk naik turun. Di atas sini juga ada grip memudahkan untuk naik turun. Dan di bagian depan sini, tapi menurut saya ini sebenarnya tidak direkomendasikan untuk kita menarik atau menjadi tumpuan badan pada saat naik turun mobil, karena ini menempel pada bagian jok yang ya kira-kira ini subjektif, anggapan saya tidak sekokoh yang menempel pada bagian pilar mobil. Nah, untuk joknya, pengaturan joknya di sini ada pengaturan untuk sliding, di bawah sini ada pengaturan untuk leg support yang modelnya pakai tombol di sini. Ya, jadi tidak lagi menggunakan tuas tapi sudah pakai tombol. Cup holder. Sini ada meja lagi untuk akses menuju ke seat yang paling belakang. Ditekuknya di bagian belakang situ. Nah, selanjutnya ini adalah tombol untuk reclining, dan di mobil ini untuk sandaran kepalanya dibuat menopang bagian kepala dengan sangat baik dan tentu sangat nyaman pada saat berada di atas mobil ini. Seatnya sudah yang model pilot seat, jadi ini adalah model paling premium untuk seat atau tempat duduk yang ada sekarang pada mobil-mobil sekelas ini. Nah, seperti itu. Oh ya, tak lupa di atas ada sunroof yang biasanya kalau yang beli mobil seperti ini adalah caleg atau calon bupati, wali kota. Di atas sunroofnya dibuka, ya udah tinggal orasi keluar, berpijak di jok ini, keluarkan badannya ke atas, udah tinggal orasi. Biasanya, so kalian yang caleg-caleg atau calon bupati, wali kota, mobil ini akan sangat direkomendasikan untuk dimiliki sebagai mobil kampanye. Nah, di bawah sini ada step kaki juga di sini ya. Agak gelap, sorry, karena kita posisi indoor. Di sini ada tempat penyimpanan lagi, lalu kemudian di bawah dan di bawahnya lagi. Banyak tempat penyimpanan, termasuk yang ada di tengah dan yang ada di pintu ini. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke bagian sisi driver. Untuk sisi driver, ini adalah sisi yang paling sering diakses oleh siapapun driver daripada mobil ini, entah ownernya yang jadi drivernya atau driver daripada si ownernya. Nah, door trimnya di sini bahannya soft, ini soft, lalu kemudian di sini panel kayu yang mewah, dan di bawah sini ada aksen chrome juga. Nah, untuk tombol-tombol power window all auto untuk semua sisi, all auto. Nah, ada window moon looknya juga. Lalu kemudian ada seperti itulah pengaturan spionnya, bisa diatur untuk retract-nya juga. Nah, di bawah ada speaker, lalu kemudian cup holder dengan door pocket. Nah, untuk driver pengaturan seatnya sama reclining, maju mundur, tidak ada leg support, so maklum ya, buat driver biasanya jadi nggak perlu, driver nggak bisa santai. Kalau driver santai, mobil ini bisa tabrakan. Kalau driver kakinya selonjoran, mobil ini nggak bisa tabrakan malah. Transmisi otomatis, ada start dan stop engine button, cup holder, blower AC. Nah, mobil ini juga sudah ada audio switch-nya dan cruise control-nya juga sudah ada, tapi dia ada di bawah sini. Ya, bukan di sini. Lalu kemudian untuk tuas lampunya sebelah kanan, wiper sebelah kiri. Nah, ini transmisinya otomatis, parking, rear, dan ada mode manualnya juga. Kalau misalkan kita mau tinggal turunkan sisi ke tarik ke kanan, dia mode manual. Ada mode drivingnya, ada eco, lalu kemudian stability control, dan ada auto hold-nya. Parkirnya sudah yang elektrik.
Nah, di atas ada tombol-tombol untuk membuka sunroofnya, termasuk membuka pintu yang ada di depan dan belakang. Nah, ini sunroof. Lalu kemudian ada spion tengah. So, untuk bagian ini standar lah ya. Nah, untuk yang kursi penumpang, dia pengaturan recliningnya juga ada di sini. Yes, jadi kalau misalkan yang di belakang butuh jok yang di depan agak dimajukan dikit atau dimundurkan, tinggal pencet ini. Atau butuh dimajukan, tinggal pencet yang ada di sebelah sini. Gampang bosku. Nah, ini adalah tempat cup holdernya. Lalu kemudian sandaran tangannya juga ada. Dan ini dia dibukanya ke samping kiri untuk tempat penyimpanan bagian sandaran tangannya. Head unit sangat besar, AC-nya sudah digital, dan tentu sudah menggunakan teknologi AC yang auto. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke baris kedua untuk sisi penumpang yang sebelah kanan. Sama, ada grip juga, dan pengaturan sliding sama, seatnya pasti sama-sama captain seat. Dan di sini untuk sandaran kepalanya dibuat menopang dengan sangat baik untuk sisi kepala. Pengaturan untuk recliningnya, dan ini untuk leg supportnya untuk bagian betis di bagian bawah. Sekarang coba kita intip bagian belakang daripada mobil ini, kita lihat sisi bagasinya. Nah, ini bagasinya orang bisa tidur-tiduran di sini. Ini bagasi apa bale-bale ini? Ini mirip kayak bale-bale ya. Jadi iya, tinggal pasang karpet. Apalagi kalau misalkan seat yang ada di tengah ini dua-duanya di fullkan ke depan, udah. Ini bisa camping sambil menggunakan mobil ini. Sangat istimewa pastinya. Nah, ini ada grip lagi untuk menutup pintu bagasinya, tapi untuk memudahkan tinggal kita pencet tombol yang ada di sini. Nice. Well, itu yang bisa kita share kali ini mengenai si Toyota Velfire keluaran tahun 2015 yang harganya 700 sekian, seperti yang saya sebutkan di awal video tadi. Buat kalian yang berminat dengan mobil ini, jangan lupa kunjungi kolom deskripsi, di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan video ini di-share kemana-mana biar yang lain lebih cepat dapat update mengenai mobil-mobil istimewa atau mobil-mobil istimewa recommended yang dipasarkan di sini. Nah, sorry, saya lupa, di belakang ada sensor parkir juga, dan tentu ada kamera mundur karena mobil ini support untuk 360 kamera, dan di atas ada high mount stop lamp juga. Nah, terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.